Hai dan halo teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah bagaimana cara untuk mendistribusikan parameter-parameter inputan untuk aplikasi slide untuk perhitungan analisis kestabilan lereng dan probabilitas keamanan. Oke, yang akan kita distribusikan adalah untuk parameter inputan di probabilitas kelongsoran. Jadi namanya ini adalah karakteristik properties dari material tersebut. Ada sudut geser dalam, kohesi, densitas asli, dan densitas jenuh. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya langsung. Oke, pertama-tama kita harus menghidupkan tool data analysis. Oke, di sini ya, di menu data, kemudian di pojok kanan sendiri, data analysis. Pastikan menu data analysis ini udah muncul. Kalau misalkan punya teman-teman belum muncul data analysis, berikut adalah caranya. Kemudian pertama kita masuk file, kemudian kita masuk ke option, kemudian add-ins yang bawah ini ya, 2 dari bawah. Kemudian kita ke analysis toolpack. Oke, karena di sini analysis toolpack saya sudah aktif, maka dia ada di posisi atas di active application. Kalau misalkan punya teman-teman belum aktif, maka dia akan ada di bawah di kolom inactive application add-ins. Oke, langsung saja kita pilih namanya analysis toolpack. Kemudian kita go. Kemudian kita nyalakan yang paling atas ini, analysis toolpack. Oke, dicentang ya. Kalau sudah, kita oke. Otomatis akan muncul menu data analysis di kanan, di pojok kanan ini ya. Oke, selanjutnya persiapan yang kedua adalah pastikan desimal ini menggunakan titik, jangan menggunakan koma. Karena apa? Nanti di MATLAB hanya membaca desimal itu sebagai sebuah titik, bukan sebagai koma. Seperti di Indonesia itu kan menggunakan koma biasanya. Kalau di internasional menggunakan titik. Oke, cara mengubah koma menjadi titik adalah kita masuk ke file, kemudian more, kemudian pilih option. Oke, kita pilih menu advance, yang ini ya, di bawah. Di tengah-tengah maksud saya. Oke, kemudian kita uncentang yang ini, use system separator. Kita ganti dengan desimal separator menggunakan titik. Kemudian thousand separatornya menggunakan koma. Kalau punya teman-teman terbalik ya, yang desimal koma, kemudian yang thousand separator ini titik, ditukar aja, nggak apa-apa. Ini titik, ini koma. Oke. Kalau sudah, kita oke. Kita mulai mendistribusikan properties material, karakteristik propertiesnya ini. Oke, yang pertama adalah pada kolom D1 kita tuliskan sortir. Oke. Kemudian kita copy nilai sudut geser dalam di kolom C. Kita copy, kita pastekan di sortir di kolom D. Oke, kalau sudah kita blok lagi. Kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih sort. Kemudian pilih sort smallest to largest. Artinya dari kecil ke yang terbesar. Oke, kita pilih. Ini ya jendelanya. Kemudian kita pilih continue with current selection. Oke, data sudah tersortir. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai dari sortir ini. Caranya kita ketik di bawah ini di kolom D12 sama dengan sum buka kurung. Kita pilih tabel D2 sampai D11. Kemudian kita tutup kurung. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini saya berikan warna kuning. Oke, selanjutnya adalah kita pada kolom E kita tuliskan F kecil. Kemudian nilai F kecilnya adalah di E2 kita tuliskan rumusnya
adalah E sama dengan D2 dibagi D12. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita tuliskan selanjutnya D3 kurangi D12. Maksud saya dibagi D12 dan seterusnya. Ini saya copy aja seperti ini, terus kita tarik ke bawah. Seret. Nah, ini kan salah ini berarti. Ini D12. Pokoknya semua sel itu dibagi D12. 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 Oke. Oke, sudah selesai kita bagi. Kemudian pada kolom F kita tuliskan pada titelnya F besar. F besar adalah nilai dari F kecil, sama saja. Jadi kita tuliskan sama dengan E2. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Seret. Seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mendistribusikan hasil sortir ini di Excel. Caranya adalah kita masuk ke data, kemudian masuk ke menu data analisis, kita pilih deskriptif statistik. Ini ya, deskriptif statistik. Oke. Input range-nya yang sortir. Kita menggunakan yang sortir. Oke. Kita pilih output range. Output range-nya pilih di bebas. Saya memilih di I1. Oke, sudah. Kemudian kita centang summary statistiknya. Oke, summary statistik. Oke. Ini adalah hasil dari distribusi di Excel. Kita tuliskan di sini OB. Oke. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pada kolom G. Kita tuliskan pada titelnya F bintang. Oke, F bintang ini adalah nanti hasil dari distribusi di MATLAB. Oke, kita kopikan tabel sortir pada kolom D2 sampai D11, kita copy. Kemudian kita masuk ke aplikasi MATLAB. Oke, pada aplikasi MATLAB, kita langsung saja kita tuliskan sudut geser dalam adalah Pi. Pi sama dengan kita menggunakan buka kurung yang siku ya, yang siku. Sorry, ini Pi OB. Oke, kemudian kita paste hasil yang sortir tadi ke sini, Ctrl V. Ingat, pastikan bahwa di sini kita menggunakan titik. Kenapa? Kalau kita menggunakan koma, MATLAB tidak akan membaca desimalnya. Oke. Lanjut, kita tutup kurung menggunakan tutup kurung siku. Kemudian kita enter. Oke. Kalau kita menggunakan titik, hasilnya akan seperti ini. Tapi jika menggunakan koma, hasilnya akan berbeda, tidak seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan menu D Fit Tool. Oke, enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian jika sudah terbuka jendela baru, kita masuk ke menu data. Kemudian kita pilih yang POB barusan. Ini yang sensoring dan frekuensi.
dibiarkan non saja. Kemudian datasetnya, set name-nya diberi nama POB data aja nggak apa-apa, atau bebas sembarang. Pokoknya teman-teman bisa ingat. Oke, kemudian kita create dataset. Oke, sudah ter-create datanya. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk ke menu new feed. Feed name-nya kita namakan POB normal. Normal adalah jenis distribusi yang akan kita distribusikan sekarang. Oke, ini sudah benar POB data yang barusan. Kemudian distribusinya normal. Normal ya. Oke, normal. Exclusion rule-nya nggak usah. Kita apply. Oke. Hasil ini, yang ini, result ini, kita copy. Ctrl A, copy. Kita pastekan di kolom L1 aja ya. Oke, sudah kita copy, sudah kita paste di lembar Excel. Ini adalah hasil dari distribusi normal. Kalau kita mau mendistribusikan yang lainnya, misalnya log normal, nah di sini kita ganti. Yang normal ini, kita ganti ke log normal. Oke, kita apply. Oke, hasilnya ini kita paste di sini. Sorry. Oke, ini hasil log normal. Dan satu lagi adalah gamma. Oke. Apply. Oke, Ctrl C. Kita taruh sini. Oke, sudah kita copy ketiga-tiganya dari 3 distribusi, normal, log normal, dan distribusi gamma. Oke, setelah kita copy, kita kembali lagi ke MATLAB. Ini kita close saja. Ini juga kita close, nggak apa-apa. Kalau mau di-save juga nggak apa-apa, tapi nggak terlalu dipakai sih setelah itu. Maaf, saya batuk. Oke, selanjutnya kita ke menu di MATLAB untuk mendapatkan nilai hasil dari distribusi yang tadi. Untuk mendapatkan nilai F bintang. Caranya adalah kita menggunakan fungsi CDF. Kita menyesuaikan dengan jenis-jenis dari distribusi yang akan kita ambil. Pertama kita akan mengambil normal, distribusi normal. Kita menggunakan namanya norm CDF. Oke, kemudian kita tuliskan di sini POB yang barusan ini ya, yang barusan kita distribusikan di MATLAB. Kemudian koma, kita lihat nilai dari mu dan sigma. Di sini nilai mu-nya adalah sebesar 24,939. Kita copy, kemudian koma, kemudian kita ambil nilai sigma-nya. Oke, kita copy, kemudian tutup kurung. Tutup kurungnya menggunakan tutup kurung yang biasa ya. Oke, ini adalah hasil distribusi normal. Oke, kita paste di sini. Kemudian ada nilai D. Sorry. Nilai D adalah hasil pengurangan F besar dengan F bintang ini. Dengan rumusnya adalah sama dengan ABS nilai absolut buka kurung kolom F2 dikurangi kolom G3. Oke, ini adalah hasilnya.
Dan kita copy saja ke bawah, langsung seret ketemu semuanya. Oke, sudah pas ya. Nah, karena ini menurut saya terlalu panjang ya, angka di belakang komanya ini terlalu banyak, jadi saya mengurangi nilainya. Jadi hanya 4 angka di belakang koma. Oke, sudah selesai. Ini adalah distribusi normal di hasil yang tadi di MATLAB. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan nilai D ini. Oke, ini untuk yang normal. Kemudian untuk log normal kurang lebih sama caranya untuk mendapatkan nilai D-nya. Kita tuliskan di sini di bawahnya aja ya, nggak apa-apa. Cuma sebagai contoh, log normal F bintang. Ini D. Untuk log normal, dia rumusnya adalah log N buka kurung Pi OP, koma, kita masukkan nih nilai mu dan sigma dari log normal. Nilai mu-nya adalah segini, koma, kemudian nilai sigmanya segini, koma, tutup kurung. Oh, sorry, kurang fungsi CDF. Oke, kita copy. Log N CDF. Ya, yang benar seperti ini, log N CDF. Oke, berikut adalah hasil dari log normal. Kemudian kita paste di sini. Oke, kurang lebih prosesnya sama nanti seperti yang di normal. Kemudian gamma kurang lebih sama. Tapi dia menggunakan yang A dan yang B. Untuk gamma, nama fungsinya adalah gam CDF buka kurung. Ini yang A, kita copy. Oh, sorry. Sebelumnya kita tuliskan dulu Pi OB. Kemudian kita copy. Paste maksud saya. Kemudian ini kita copy. Kemudian paste, tutup kurung. Oke, ini adalah hasil gamma. Jadi ada 3 ya. Distribusi normal, log normal, dan gamma. Ini katakanlah gamma di sini. Baik, untuk tutorial mendapatkan normal, log normal, dan gamma, nanti cara mendapatkan D-nya sama aja kayak yang ini. F2 dikurangi G2 dan seterusnya bla 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 bla. Jadi kalau di log normal dia F2 dikurangi ini, kemudian yang gamma yang F2 dikurangi dengan ini. Oke, ini hapus saja ya supaya nggak bingung. Oh, sorry, kehapus juga atas. Kita log normal sampai gamma. Oke, sudah kita hapus. Kemudian kita masuk. Ini kita hapus juga, soalnya nanti teman-teman coba sendiri ya. Oke, yang pertama, ada nilai, sorry, ini kita beri titel OB. Kemudian ini normal. Oh, sorry. Normal. Gamma. Oke, yang pertama adalah D max.
Dmax. Oke, Dmax. Kemudian rumus dari Dmax adalah sama dengan yang ini, yang D, yang di H2 sampai H11 kita blok. Oke, kemudian, max buka kurung H2 sampai H11. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian selanjutnya ada nilai kritis A 0,05. Oke, rumus dari nilai kritis A 0,05 adalah 1,36 garis miring, kita buka kurung, SQRT. Kemudian kita buka kurung lagi, count. Kemudian buka kurung sekali lagi, kita pilih hasil distribusi yang normal D, di H2 sampai selanjutnya H2. Oh, ini kurang sama dengan ya. Oke. H2 sampai H11. H2. Oke. Sudah. Kita tutup kurung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Enter. Itu adalah hasil dari nilai kritis A 0,05. Kemudian kita lanjut ke nilai kritis A 0,1. Nilai kritis A 0,1. Rumus dari nilai kritis A 0,1 adalah sama dengan 1,22 Oke, maaf. Supaya gampang ya, kita copy aja ini yang di tabel nilai kritis A 0,05 karena kurang lebih sama, hanya di depannya saja yang berbeda. Kalau nilai kritis A 0,05 menggunakan 1,36, maka untuk nilai kritis A 0,1 menggunakan 1,22. Oke. Itu adalah hasil dari nilai kritis A 0,1. Oke, kemudian kita lanjut menggunakan ada log likelihood. Oke, nilai dari log likelihood adalah, kita lihat yang dari distribusi MATLAB. Ini ya, yang ini nih. Nih, saya berikan tanda merah, nilai log likelihood sebesar minus 14,8554. Oke. Kita copy, kita pastekan aja di nilai log likelihood. Kemudian ada P. P adalah jumlah jenis distribusinya. Karena kita ada normal, log normal, dan gamma. Jadi kita tuliskan 3. Oke. Kemudian selanjutnya ada AIC. AIC adalah nilai log likelihood dikurangi P. Jadi rumusnya adalah R6 maksud saya, dikurangi R7. Oke. Hasilnya adalah sekian. Kemudian ada nilai BIC. Rumusnya adalah rumus dari BIC adalah
sama dengan nilai log likelihood. Kita pilih log likelihood-nya. Kemudian minus, kita buka kurung 2 kali. 1, 2, H37. H37 adalah nilai P. Oh, sorry. R7 maksud saya. R7 bagi 2, tutup kurung, pagar, bintang, buka kurung, log, buka kurung 2 kali, count, kita buka kurung sekali lagi, nilai dari distribusi MATLAB ini ya, H2 sampai H11. Oke. Karena ada kita tadi buka kurung sebanyak 5 kali, kita tutup kurung juga sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tutup. Oke, itu adalah nilai AIC dan nilai BIC. Oke, kemudian ada variance. Nilai variance didapatkan dari nilai log likelihood. Maksud saya seperti log likelihood didapatkan dari MATLAB. Ini ya, variance. Saya berikan warna kuning aja deh. Hijau aja, hijau. Oke, variance adalah nilai dari distribusi. Variance. Kemudian ada nilai standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi didapatkan di sini ya. Standar sorry sebentar. Oke, maaf tadi saya pause sebentar. Nilai standar deviasi adalah sama dengan R10 dipangkatkan ini ya, tanda pangkat 0,5. 0,5. Itu adalah nilai standar deviasi. Kemudian selanjutnya ada mean. Mean didapatkan dari nilai hasil dari distribusi MATLAB. Ini ya, mean. Saya kasih warna kuning. Oh, terlalu biru. Oke, ini adalah nilai mean. Oke, nilai mean kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya ada nilai relatif min. Oke, rumus relatif min adalah sama dengan mean. Ini ya, yang atas ini, mean dikurangi nilai hasil distribusi yang dari Excel. Ini ya, dikurangi ini. J12 ya. Ini, yang selnya nyala-nyala merah ini. Oke, kemudian kita enter. Itu adalah nilai relatif min. Kemudian ada nilai relatif max. Ini yang terakhir nih. Nilai relatif max adalah kebalikan dari rumusnya adalah kebalikannya dari relatif min. Jadi dia maksimum J13 dikurangi mean R12. Oke, enter. Inilah hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari distribusi normal. Nanti kita akan mendistribusikan ketiga-tiganya, ada normal, log normal, dan gamma. Sebagai tutorial saja ini saya berikan tutorial di normal. Oke, untuk hasil yang lainnya
kita lihat yang sudah saya distribusikan. Di sini ada 3 ya. Nah, saya zoom dulu. Oke, ini hasilnya seperti barusan. Oke, ketika sudah didistribusikan semua, ada normal, log normal, dan gamma. Selanjutnya kita akan pilih nih, di antara ketiga distribusi ini, yang paling tinggi itu yang mana? Kita lihat dari AIC dan BIC-nya. Oke, kita cari di sini menggunakan max di antara H38 sampai J38, itu yang paling tinggi yang mana? Oke, ternyata di sini didapatkan nilai normal adalah yang paling tinggi. Jadi nanti kita akan menggunakan yang normal. Di pertemuan selanjutnya kita menggunakan ini. Keempat ini. Ini untuk parameter inputan untuk probabilitas kelongsoran. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba-coba ya. Untuk nilai, ini kan baru nilai OB normal. Nah, teman-teman bisa nyoba nih nanti. Ada log normal, terus gamma, kemudian ini bauksit, BXT, bauksit, sama, rumusnya sama kayak yang ini. Semuanya sama, langkah-langkahnya sama, cuma nanti hasilnya aja yang beda. Ini kan masih ada sudut geser dalam, kemudian ada kohesi ini juga belum dikerjakan, densitas asli dan densitas jenuh. Oke, sudah selesai tutorial untuk mendapatkan karakteristik properties dari material. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.